warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGT Angkatan 10 dari Kabupaten Bener Meriah. Perkenalkan, saya Safrina SPD dari SD Negeri Karangjadi. Saya Fauzia Yusuf SAG dari SMP 1 Permata. Perkenalkan, saya Nurul Aulia ST dari SMK Negeri 2 Bener Meriah. Di sini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik dengan menggunakan alur kita dan 3 tahapan. Tahapan pertama, pra-observasi. tahapan kedua observasi, dan tahapan yang ketiga, pasca observasi. Mari kita saksikan tayangan video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fudia. Gimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Fudia. Bu Fudia, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Nurul baik. Ibu Nurul, kabar-kabarnya mau melakukan proses coaching nanti dengan rekan sejawat. Iya Bu, ya seperti itu. Kalau begitu ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu, sebagai tahap awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Bu Nurul ya. Di sini ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kemudian akan saya amati proses coaching Ibu, di mana nanti Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching ya. Ada beberapa yang akan saya amati. Nanti yang pertama saya akan amati Ibu, apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan tahapan alur kita. Kemudian nanti saya juga akan mengamati bagaimana Ibu menyampaikan atau memberikan pertanyaan kepada coaching Ibu, dan bagaimana terus coaching Ibu itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya harap nanti Ibu jangan lupa ya dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan dulu, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu Nurul, itu nanti kompetensi apa yang Ibu miliki sebagai coaching yang ingin Ibu kembangkan lah? Iya Bu, ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan pada coaching kali ini. Yang pertama, saya ingin mengoptimalkan presence ataupun kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan berusaha mencoba untuk mendengarkan secara aktif, dan saya akan banyak belajar memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Bu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang nantinya diobservasi? Iya, kompetensi yang ingin saya diobservasi lebih spesifik adalah mendengarkan secara aktif, kemudian dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator mana nanti yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Saya ingin dan berharap pada coaching kali ini coaching saya itu akan mendapatkan solusi dari masalahnya dan mendapatkan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Berarti nanti Ibu harapkan
coaching ibu itu dapat menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahannya, kemudian dia pun dapat menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sesuai ya Bu ya, dengan alur cerita. Baik Ibu, mungkin sampai di sini pertanyaan saya pada presentasi. Silakan Ibu Nurul nanti kalau ingin melakukan proses coaching dengan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul, Waalaikumsalam. Sabrina udah sampai. Iya. Lancar jalan Bu. Alhamdulillah lancar, Bu. Ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya. Ibu Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Hmm. Bu Sabrina, Iya, Bu. ada apa nih ceritanya? Sebelumnya ini, Bu. Kira-kira itu ada waktu nggak sebentar Bu, saya? Ada yang bisa ceritakan sama Ibu keluh kesah saya, Bu? Alhamdulillah ini lagi santai. Tepat sekali datang hari ini. Ya Bu, silakan Bu. Ibu mau mengharapkan tujuan apa nih dari diskusi kita nantinya? Begini Ibu, berdasarkan pengalaman saya setelah proses belajar mengajar Bu ya, saya lihat setelah evaluasi ada beberapa anak didik saya itu kurang fokus ataupun pembelajarannya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan Ibu. Begitu Ibu. Jadi Ibu mengharapkan dari tujuan kita ngobrol kali ini apa tuh? Saya harapnya sih Ibu dengan bicara dengan Ibu kayak gini ya, ada titik terang lah Ibu saya bagaimana saya bisa membuat anak didik saya itu memahami pembelajaran saya itu. Begitu Bu. Mungkin dengan berbicara dengan Ibu, mungkin berdasarkan pengalaman Ibu ya, adalah solusi untuk saya ke depan bagaimana itu untuk anak didik saya itu. Iya, mudah-mudahan hasil dari obrolan kita ini, saya juga berharap ada langkah yang tepat yang bisa Ibu gali nantinya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kondisi siswa Ibu tadi kan kurang fokus juga ya Bu. Nah, menurut Ibu, kenapa bisa terjadi seperti itu kira-kira? Setelah saya lihat Bu ya, saya lihat perilaku anak saya, kenapa anak itu tidak bisa fokus ataupun pada saat menjawab pembelajaran saya mungkin di bawah kriteria minimal gitu Bu ya. Sepertinya anak saya ini masih ada yang kurang bisa membaca. Kemudian ada juga anak saya itu bukan yang kurang dukungan dari orang tuanya untuk belajar lebih giat lagi di kelas begitu. Iya, jadi kendala ya Bu ya, kalau dia tidak bisa membaca ya. Iya. Benar sekali itu Bu. Kira-kira kalau pembelajaran selama ini seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau pelajaran Bu ya, saya sudah melakukan banyak melihat kebutuhan murid. Di mana saya memfokuskan anak, maksudnya ada anak yang dengan saya yang video, anak itu bisa fokus dalam belajar. Ada juga yang agak kurang sedikit pemahamannya, saya membuatnya dalam bentuk buku-buku ataupun bersiap print out dalam bentuk yang kata-kata ataupun cerita yang lebih menarik buat anak, bukan? Ada juga anak yang super aktif di kelas itu, bukan? Saya memang saya buat dalam bentuk yang menempel sesuatu seperti itu, Bu. Tapi setelah saya melakukan itu, saya lihat masih ada juga anak saya itu yang kurang paham dengan pelajaran saya. Berarti sudah ada upaya yang dilakukan. Iya, sudah Nah, coba. kira-kira upaya yang kalau tadi yang sudah Ibu terapkan belum berhasil, mungkin belum lah muncul berhasil. Iya. Ya, kira-kira apa kira-kira tambahan lainnya yang akan usaha-usaha yang dilakukan ke depan? Mungkin yang belum saya lakukan ini Bu ya, saya belum melakukan mungkin terlalu kolaborasi dengan orang tua murid. Iya. Mungkin di sekolah saya sudah semangat sekali mengajar anak saya dengan beberapa macam metode. Sementara di rumah mungkin tidak ada dukungan dari orang tuanya ya untuk sekedar untuk mengingat ataupun mempelajari kembali pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin dengan kolaborasi itu yang belum saya terapkan, yang lebih intens lagi, lebih bagus lagi begitu. Oh iya, berarti memang ada upaya minta dukungan ke orang tua ya. Mungkin siapa tahu kondisi di kelas tadi
Ibu kabarkan lagi berarti ya ke orang tua. tuanya. Bagus sekali memang ide Bu Saprina untuk rencana penyelesaian ke depan ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya kira-kira Ibu kalau di sekolah apa yang Ibu lakukan lagi Bu? Kalau di sekolah mungkin kok tadi saya sudah memetakan kebutuhan murid ya. Iya. Mungkin kedepannya saya harus membuat satu bentuk kriteria ataupun rubrik untuk melihat bakat minat anak mungkin belum saya lihat kan. Mungkin ada anak mungkin dia yang bakatnya mungkin ke arah yang lain sehingga saya melupakan bahwa anak ini sebetulnya membutuhkan motivasi dari saya mungkin dengan jam membimbingnya dengan tersendiri mungkin ya di luar pembelajaran karena dia mungkin lama pemahamannya, jadi dengan saya memberikan bimbingan yang lebih lagi kepada anak itu saya harapkan insya Allah ke depan mungkin dia lebih memahami lagi. Kemudian kalau dengan orang tua mungkin selain saya orang tuanya jauh dari rumahnya ya, dari rumah sekolah mungkin dari tempat saya juga, mungkin saya akan menggunakan komunikasi WhatsApp di sini dengan berkomunikasi dengan murid tadi. Iya, bagus sekali ya. Nanti tetap kolaborasi dengan wali murid itu sangat berpengaruh ya Bu. Untuk di sekolah itu bantuan dukungan siapa saja Ibu menerapkan upaya itu tadi? Kalau di sekolah mungkin Ibu ya, terutama di sini mungkin dukungan yang paling siap putus ini lah kepala sekolah. Karena apapun yang saya lakukan tanpa dukungan kepala sekolah mungkin nggak jalan apa yang saya kerjakan. Kemudian rekan sejawat, di mana rekan sejawat mungkin ada rekan sejawat guru, rekan sejawat saya di sini yang rumahnya agak berdekatan dengan. Baik Ibu Nurul, terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu luangkan untuk saya untuk mendengarkan cerita saya Ibu ya. Mungkin Ibu pun ada keperluan lain Ibu ya. Saya mungkin minta izin untuk permisi Bu ya, mungkin Ibu ada kegiatan lain. Kalau begitu Bu, saya izin permisi. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Ya, permisi ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Alhamdulillah Bu Nurul ya. Tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Ibu Saprina. Namun sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya. Dimana pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Ibu Nurul lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah pada saat coaching tadi saya sudah melakukan tahapan alur tirta yang sudah include di dalamnya tujuan utama, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Fauzia. Kemudian di situ juga coach saya sudah mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurul ya. Iya. Saya akan menyampaikan beberapa catatan ya Bu ya dari hasil observasi tadi waktu saya mengamati ya, di mana catatan hasil observasi ini berbasiskan kepada data yang mana pada tahap pengamatan tadi saya melihat ya bahwa coaching yang Ibu lakukan memang sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi ya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Saprina sebagai coach Ibu ya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan di sini saya juga melihat ya bahwa coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, artinya Ibu sama coach Ibu itu tadi sudah ada kolaborasi dengan baik ya Bu ya. Kemudian sudah bisa melakukan proses yang sangat kreatif dengan melihat ide-ide baru yang dia munculkan dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan tadi. Kemudian Ibu juga bisa memaksimalkan potensi coach Ibu untuk menanggapi dan memberikan jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya, kompetensi apa lagi yang Ibu Nurul ingin kembangkan lah berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi?
Iya Bu, saya masih ingin meningkatkan dan melatih diri terus-menerus supaya saya bisa melakukan tahapan alutsista ini dengan baik ya Bu. Kemudian dan bisa mendapatkan lagi solusi-solusi ataupun coach saya ini bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan. Jadi saya memang harus banyak berlatih memang dalam tahapan alutsista ini sehingga memang suasana coaching nanti itu akan berjalan dengan sangat santai dan memang kemitraan tadi juga terjalin. Terima kasih Ibu Nurul ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan semua permasalahan yang ada tentu kita harapkan mendapatkan solusi yang tepat. Demikian pasca observasi kita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.